Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan. Bukan hanya karena kebaikan yang sudah Ia berikan, tetapi karena Ia memang layak untuk terima segala puji dan sembah kita. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari kita ke awal, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
Haleluya. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu, karya-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat kesempatan yang luar biasa Tuhan. Kami masih boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berdoa juga untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memakai, Tuhan yang urapi kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui talenta-talenta yang telah Tuhan percayakan. Berkati juga kami Tuhan yang mengikuti ibadah di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang Engkau juga yang memberkati Tuhan, sehingga kami sama-sama boleh merasakan kuasa lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan. Terima kasih, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang kuasa. Mari kita membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat
Dia memang Allah yang layak terima segala puji dan sembah kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap mau menyembah Tuhan. Kita akan katakan kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Kita katakan besar Allahku, Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku. besar
segala. Besar Allahku. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau layak disembah. Haleluya. Engkau layak kami sembah Tuhan. Layak disembah. Engkau layak kami agungkan. Kau Raja Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. raja. Engkau yang kami puja, kami tinggikan. Haleluya. Kau Haleluya. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Besar Allahku. Haleluya. besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Pujilah Tuhan. Namanya besar Haleluya. dan ajaib. Tuhanku. Sekali lagi katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar. Selamanya besar dan Selamanya besar. selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Glory bagimu, Raja di atas segala raja. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak terima pujian dan keagungan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau ada di sini. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mulia dan layak dipuji. Kami arahkan segala penghormatan dan pujian kami kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami puja dan kami puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami.
Biarlah Engkau yang tetap terus bekerja di dalam ibadah kami Tuhan. Pagi hari ini melawat setiap hati dengan segala kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya ibadah kami pagi ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah Engkau bekerja Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang taruh setiap perkataan itu dalam lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Supaya kami umat-Mu boleh mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Untuk Tuhan taburi supaya benih firman itu boleh berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, inilah pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu. Kiranya Kau boleh disukakan oleh setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersekutu satu dengan yang lain, walaupun mungkin di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa di mana 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kembali di dalam surat Filipi pada pasal yang kedua. Filipi pada pasal yang kedua. Dan mari kita perhatikan pada ayat yang ke-16, tetapi saya coba membacanya mulai dari ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, topik yang kita akan bahas pada saat ini adalah bagaimana pentingnya atau perlunya kita berpegang pada firman kehidupan. Karena ini terkait dengan sebuah dorongan, sebuah katakanlah perintah agar kita menjadi bintang-bintang di dunia yang bercahaya di antara angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, yaitu dengan memiliki satu kehidupan yang tiada beraib, tiada bernoda, dan tiada bercela. Anak-anak Allah yang hidup tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Dorongan daging kita
cenderung terhadap dosa yang akan membuat kehidupan kita, anak-anak Allah sekalipun, tidak tertutup kemungkinan untuk memiliki satu kehidupan yang bertolak belakang dengan keadaan tiada beraib. Tentunya kita katakan memiliki aib, memiliki noda, dan menjadi cela. Berapa banyak contoh dapat kita sebutkan terkait dengan orang-orang percaya yang kita sebut Kristen, ternyata memiliki satu kehidupan yang tidak menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Untuk itulah Paulus mengatakan terkait sebagai teladan. Kita sudah bahas hal itu, menjadi terang. Maka kita perlu berpegang pada firman kehidupan. Saya sempat menyinggung bahwa dalam terjemahan Alkitab berbahasa Yunani, maka ayat ini menggunakan kata sambil memerhatikan firman hidup dengan teliti. Saudara, kata memerhatikan itu artinya sebuah tindakan di mana kita mengarahkan pikiran, fokus terhadap sesuatu yang sedang kita lihat atau kita dengar atau kita perhatikan. Bukan melihat sambil lalu, bukan mendengar tanpa tahu apa yang didengar. Kemudian tadi saya sudah sebutkan sambil memerhatikan, ya saudara, fokus mengarahkan pikiran pada firman kehidupan tersebut sambil memerhatikan firman hidup dengan teliti. Jadi saudara, bukan hanya sekedar memerhatikan, fokus kepada apa yang kita sedang perhatikan, baik apa yang kita lihat ataupun kita dengar, tetapi juga teliti. Jadi kita melihat ada sebuah penekanan, ada sebuah keseriusan ketika kita memperhatikan firman Tuhan. Sekali lagi, memperhatikan saja membutuhkan fokus. Harus mengarahkan pikiran dengan serius, memerhatikan dengan sungguh-sungguh. Ditambah lagi dengan kata dengan teliti. Saudara, kata teliti atau bisa juga kita artikan cermat. Dalam bahasa Inggris itu diartikan teliti, cermat atau seksama. Artinya saudara, kita nggak boleh main-main. Teliti tentu berlawanan dengan ceroboh. Teliti atau cermat tentu itu bertolak belakang dengan sesuatu yang kita anggap remeh, gampang. Kenapa saudara? Karena kata teliti, cermat atau seksama ini memiliki sebuah pengertian yang dalam. Saya mencatat di sini, teliti, cermat atau seksama itu adalah suatu tindakan di mana seseorang melakukan segala sesuatu dengan kesiapan untuk diinspeksi. Jadi melakukan sesuatu dengan kesiapan untuk diinspeksi, untuk diselidiki, untuk diperhatikan, untuk dipertanggungjawabkan. Bukan asal kerja, bukan asal melakukan, bukan asal melayani. Tetapi dengan kesiapan bahwa suatu saat pekerjaan tersebut akan diinspeksi, saudara, ya. Diinspeksi, diteliti, disidak, dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, saudara,
Hal tersebut terkait dengan bahwa kesiapan untuk diinspeksi oleh atau mendapat persetujuan dari Allah. Jadi saudara, semangatnya adalah melakukan dengan sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa itu akan diperiksa. Dan yang kedua, kita mau apa yang dilakukan itu mendapat approval, persetujuan dari Allah yang mempercayakan pekerjaan tersebut. Jadi bukan terserahlah, diterima syukur, enggak ya udah, pokoknya ya udah yang penting saya kerjakan. Enggak seperti itu. Enggak gampangan. Bukan cuma ya yang penting selesai, yang penting beres, enggak saudara. Tapi memiliki kualifikasi, ya qualified. Karena kita tahu bahwa Allah yang akan memverifikasi. Dan Allah yang akan memberikan approval, persetujuan bahwa ya. Kita ingat dalam Injil, ketika seorang hamba mempertanggungjawabkan pekerjaannya, maka kita akan mendengar Tuhan itu berkata, "Sabaslah hambaku yang baik. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar." Saudara, kenapa? Karena ternyata ketika setelah diperiksa, pekerjaannya itu layak untuk mendapat persetujuan. Jadi saudara, ketika kita menjalani sebuah kehidupan yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat, saudara, kita memastikan bahwa hidup kita tidak bercela, tidak bernoda, tidak beraib, karena kita tahu bahwa hidup kita akan diteliti, akan diperiksa, dan kita tentu berharap Allah akan memberikan approval, persetujuan. Sabaslah hambaku yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita ingat, saya ingin mengarahkan pemahaman tentang bagaimana kita perlu memerhatikan firman, hidup itu dengan teliti, di mana diartikan kita berpegang teguh pada firman, hidup dengan teliti, berpegang teguh. Kata berpegang, saudara, saya juga pernah sampaikan kepada kita semua, itu dengan latar belakang sebuah tindakan seseorang yang berjalan pada waktu malam dengan memegang obor sebagai penerang yang dipegang di depan untuk menerangi jalan. Sehingga orang tersebut tahu kemana melangkahkan kakinya. Apakah ada lubang yang akan mencelakakan? Ataukah ada sesuatu yang akan mengotori kakinya? Atau apapun itu yang akan mengganggu perjalanannya. Dia perlu berpegang pada obor tersebut dan meletakkan di depannya untuk menerangi jalannya. Jadi seperti itulah kehidupan orang-orang percaya yang harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, yaitu dengan berpegang pada firman, supaya jangan sampai dia jatuh, supaya jangan sampai dia melangkah di jalan yang salah. Jadi memerhatikan, berpegang pada firman, artinya kita menjadikan firman Tuhan sebagai yang utama, menjadi dasar atau pegangan setiap orang percaya untuk memiliki hidup yang tidak beraib,
hidup yang tidak bernoda dan tidak bercela. Saya tadi katakan, mungkin kita akan kaitkan hal ini dengan sebuah kata, saudara, karena ini terkait dengan menuruti firman, yaitu kata tinggal. Pernah kita juga bahas beberapa waktu yang lalu. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pada pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Tadi berpegang pada firman, memerhatikan firman hidup dengan teliti. Di pasal yang ketiga 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sampai di situ, saudara. Untuk menuruti segala perintahnya, tentu menuruti dengan benar, menuruti dengan tepat. Karena itu dibutuhkan suatu sikap berpegang teguh, memerhatikan dengan teliti supaya kita bisa menuruti segala perintah Tuhan. Saudara, tentu kita pernah menjumpai pengalaman di mana ada orang yang kita minta untuk melakukan sesuatu ternyata salah. Dan itu akan menjengkelkan atau bahkan mungkin akan menimbulkan kerugian. Kenapa? Karena tidak menuruti apa yang disampaikan. Kenapa tidak menuruti? Mungkin karena dia tidak teliti dengan apa yang diperintahkan, atau tidak berpegang dengan teguh terhadap apa yang diperintahkan. Saudara, kehidupan kekristenan bergantung kepada seberapa teliti kita meneliti, memperhatikan firman untuk kemudian menuruti perintah tersebut. Dan ayat ini memberikan sebuah pemahaman bahwa bagaimana kita menuruti firman, yaitu memerhatikan firman hidup itu dengan teliti dan melakukannya, itu memiliki sebuah relasi, ya saudara, atau sinonim, memiliki kesamaan dengan sebuah posisi atau sebuah kondisi yang di ayat ini dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sehingga kalau ada yang bertanya, bagaimana kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita? Kita bisa menjawab, apakah kita menuruti perintah Tuhan atau tidak? Tentu menuruti dalam pemahaman, memerhatikan dengan teliti, berpegang dengan teguh, sehingga ketika kita melakukannya, sehingga ketika kita menurut perintah itu tidak salah atau tidak keliru dalam pelaksanaannya. Kemudian saudara, kalau kita perhatikan, kita mundur di 1 Yohanes 2 pada ayat yang ke-24 dan 25. Ayat 24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Saudara perhatikan, kalau apa yang sudah kita terima
yaitu firman hidup itu tetap kita jaga, kita tetap pegang seperti obor yang menerangi langkah di kegelapan malam. Maka firman Tuhan menjamin, jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan ini saudara berdampak dengan bagaimana kehidupan kita kelak di dalam kekekalan. Perhatikan ayat yang ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudara, kehidupan kekal kita terima karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk tetap mempertahankan keselamatan itu, kita harus tetap berpegang kepada kebenaran firman itu, sehingga menjadi jaminan Bapa di dalam kita, kita di dalam Bapa. Nah, saudara, tentu kita masih ingat kata tinggal di sini yang dalam bahasa Inggris memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama, tinggal artinya hidup bersama-sama dengan firman. Yang kedua, tinggal bersama-sama dengan firman. Yang ketiga, berada dalam persekutuan yang tetap dengan firman. Dan ini 3 pengertian terkait dengan kata tinggal di dalam. Yang artinya menuruti firman. Yang artinya berpegang pada firman kebenaran itu, artinya kita hidup, kita tinggal dan berada dalam persekutuan yang tetap dengan firman. Sehingga kalau kita bersekutu dengan firman, artinya kita bersekutu dengan Bapa. Kalau firman ada di dalam kita, itu artinya Bapa di dalam kita dan kita di dalam Bapa. Coba saudara perhatikan juga dalam kembali saudara saya bacakan pasal 3 ayat yang ke-24. Kembali saya baca. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nanti kita renungkan saudara. Ya, kalau nanti pada hari Rabu dalam KTB mungkin bisa digali lebih dalam lagi. Ketika kita menuruti firman, Allah ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Tema Natal kita Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara, salah satu yang menjadi doa dari Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-17, bagaimana Yesus rindu murid-muridnya menjadi satu. Coba kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Siapakah mereka? Murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia pada saat itu, yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu sama seperti kita. Saudara perhatikan bagaimana Yesus satu dengan Bapa. Dan Yesus pun mau para muridnya menjadi satu. Satu di antara mereka, satu juga bersama dengan dia.
Tetapi saudara, bukan hanya untuk murid-murid Yesus berdoa. Saudara perhatikan ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Perhatikan saudara, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka? Saudara dan saya, gereja di akhir zaman. Doa Yesus ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, salah satu doa dari Tuhan Yesus adalah supaya kita menjadi satu di dalam Dia. Tapi doa ini belum terwujud, yaitu supaya kita menjadi satu. Gereja masih terpecah-pecah, tubuh Kristus masih terpisah. Tapi pada saatnya nanti gereja harus bersatu, karena kalau tidak, bagaimana kepala itu akan bersatu dengan tubuh kalau tubuhnya masih bercerai, masih tercerai-berai. Nah, bagaimana supaya kita bersatu? Pegang firman, turuti firman. Karena menuruti firman artinya kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sekian firman Tuhan. Mari pemain musik ada pada instrumennya. Sebuah pujian yang suka kita nyanyikan juga ya saudara. Ya Tuhan, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Haleluya. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita percaya itu yang menjadi doa dari Tuhan Yesus, agar kita ada di dalam Dia, menjadi satu. Haleluya. Di dalam Dia. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Mari kita berdiri bersama-sama. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Haleluya. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Saudara-saudara, untuk memiliki hidup yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, itu hanya dimungkinkan kalau kita berpegang dengan teguh, memerhatikan firman yang hidup itu dengan teliti.
Karena dengan demikian, firman Allah katakan bahwa itu adalah satu posisi di mana kita ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita. Dialah yang akan memberikan kekuatan, Dialah yang akan memberikan kesanggupan, Dialah yang akan memampukan kita untuk bercahaya. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh firman dan Roh Kudusnya yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Semua upaya usaha manusia sia-sia. Karena seringkali kita kalah dengan tarikan daging yang begitu kuat. Tapi biarlah ketika kita berserah kepada Tuhan, meluaskan firman dan Roh Kudusnya berkarya di dalam hidup kita. Tentu kita harus memperhatikan dengan teliti, memperhatikan dengan seksama, hidup, tinggal, dan ada dalam persekutuan yang tetap dalam firman-Nya. Itu bukan saja membuat kita bisa bercahaya seperti bintang, tapi jaminan yang pasti seperti yang dijanjikan, hidup yang kekal itu menjadi bagian kita. Menjadi umat pemenang karena Allah ada di dalam kita. Immanuel itu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Saudara, kita akui bersama bahwa hari-hari yang kita lewati ini berat, penuh dengan tantangan, kesulitan. Rasa-rasanya kita tidak mampu melewatinya. Tetapi berharap Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Kita dapatkan itu ketika kita bersekutu dengan firman-Nya, meneliti firman, berpegang pada setiap kebenaran, dan menuruti setiap perintah-Nya. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat pagi hari ini, tapi yang saya tahu, firman Allah ya dan amin. Mari tinggal di dalam firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, dan tetap ada di dalam persekutuan dengan firman-Nya. Maka kemenangan Tuhan sudah jamin, karena itu yang Dia janjikan bagi kita. Haleluya, ya Tuhan, ku percaya. Nyanyikan dengan iman. Ya Tuhan, ku percaya. Amin, haleluya. Aku percaya. Aku percaya. Lewati lebah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Sudah Kau jamin, aku Katakan percaya. kembali, ya Tuhan, ku percaya. Amin. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Haleluya, haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya.
Aku percaya. Sekali lagi, firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Kemenangan sudah Engkau jamin. Sama seperti Engkau menjamin keselamatan kami lewat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Maka kami akan melihat hal itu menjadi nyata dalam hidup kami. Asalkan kami memperhatikan firman-Mu dengan teliti. Kami berpegang teguh kepada setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami menuruti perintah-Mu dengan seksama. Jaminan Bapa di dalam kami dan kami di dalam Bapa. Immanuel, itu yang memastikan kemenangan. Tuhan pasti jamin bagi kami. Bapak hamba tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Engkau mengerti keadaan setiap kami. Dan kami mau belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini. Kalau kami memperhatikan firman-Mu dengan teliti, berpegang dengan teguh, dan menuruti setiap perintah-Mu, haleluya, maka kami akan melihat janji firman Allah ini akan menjadi bagian kami. Karena kalau Engkau ada di dalam kami, siapa yang akan menjadi lawan kami? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami umat-Mu menaruh, memperhatikan, dan memeteraikan itu di hati kami. Kami mau belajar untuk mempraktikkan firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja di hati setiap kami. Biarlah Engkau menghidupkan setiap kebenaran-Mu di dalam hati kami. Sehingga kami bukan cuma dengar, tapi kami menghidupi setiap kebenaran firman Allah itu. Melaksanakan, melakukannya sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih. Engkau sudah memberkati ibadah ini. Engkau juga akan memberkati setiap kami hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Demikian juga Engkau akan memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, sedang berbakti kepada Tuhan. Tiap pribadi, tiap keluarga, tiap rumah tangga. Bapak hamba berdoa Engkau berkati mereka. Berkati juga setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap perjalanan, pelayanan yang dilakukan oleh umat-Mu. Dan juga Tuhan mendengar setiap seru doa pinta mereka kepadamu. Tuhan terima kasih, berkatilah dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Jasmani rohani melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Terutama penyertaan Tuhan menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan terima kasih, Engkau sudah memimpin sampai kepada kesudahannya. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera, sukacitamu menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian, mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Beberapa hal saudara disampaikan sebagai pengumuman, yaitu yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan KTB secara online, pelaksananya dari area Melati Mas. Kemudian hari Jumat Beatstone jam 7:30 malam secara online pula. Kemudian hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore, kemudian dilanjutkan dengan ibadah wanita jam 7 malam
secara online pula. Kemudian hari Minggu kita kembali akan bertemu dalam ibadah umum jam 8 pagi, lalu kemudian sekolah minggu jam 10 pagi. Puji Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini pun saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman, saudara. Sudah hampir setahun lamanya kita mengadakan ibadah secara online. Dan kalau memang Tuhan kehendaki, kita akan merencanakan untuk mengadakan ibadah tatap muka, yaitu pada tanggal 4 April. Jadi kalau Tuhan kehendaki, saudara, kita akan mengadakan ibadah tatap muka tanggal 4 April. Sementara itu ibadah secara online tetap dilaksanakan, ya saudara. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau datang untuk beribadah tatap muka, tentunya harus mengikuti protokol kesehatan terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19, lalu mengikuti juga aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun juga oleh gereja dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Maksudnya ya, yang hadir harus dalam keadaan sehat. Untuk usia 60 ke atas mungkin ya akan lebih baik untuk tetap beribadah di rumah. Anak-anak usia 12 tahun ke bawah pun untuk sementara tetap tinggal di rumah. Dan ketika yang hadir pun harus mengikuti protokol kesehatan, ya mengikuti apa istilahnya 3M begitu ya. Mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menggunakan masker, dan kemudian menjaga jarak. Tentu dalam ruang ibadah pun tidak bisa seperti seperti biasanya, tentu akan diatur dengan tata letak yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu, kesiapan saudara yang mau datang beribadah harus benar-benar sehat, dan nanti mungkin akan diinformasikan melalui angket ya yang akan diberikan kepada saudara. Jadi saudara, pelaksanaan ibadah ini juga sesuai dengan hasil survei yang telah diisi oleh saudara. Maka untuk itu dalam pelaksanaannya kita hanya akan mengadakan 1 kali ibadah tatap muka saja, yaitu jam 8 pagi. Nanti akan disampaikan informasinya lebih lanjut melalui media, yaitu melalui Family Blessing atau Wadah Pria dan Wanita. Demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kehadirannya dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.